warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Dwi Oktaviani. Saya Nadia Ayu Putri. Saya Nisa Kurniawati. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan presentasi kami, yaitu tentang kombinasi bisnis. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis. Menurut PSAK 22, suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Selanjutnya yaitu keuntungan kombinasi bisnis. Adalah pemegang saham atau investor akan memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Hal ini dapat tercipta karena entitas mampu menghasilkan sinergi dalam kombinasi bisnis. Selanjutnya ada jenis kombinasi bisnis berdasarkan strategi bisnis. Yang pertama ada integrasi vertikal, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Misalnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen terigu yang merupakan bahan baku mie instan. Yang kedua ada integrasi horizontal, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Misalnya, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen makanan kecil yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Yang ketiga ada integrasi konglomerasi, adalah kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas, sehingga akan menghasilkan perusahaan konglomerat karena akan menghasilkan berbagai produk yang berbeda. Selanjutnya berdasarkan bentuk entitas. Yang pertama ada merger, adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi dibubarkan dan semua aset dan liabilitasnya diambil alih pihak yang mengakuisisi. Yang kedua, ada konsolidasi, adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang ketiga ada akuisisi, adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakui tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Selanjutnya berdasarkan metode akuntansi. Yang pertama ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan. Dalam metode ini, masing-masing pihak akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Yang kedua, ada metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi, karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga dilakukan penilaian atas aset neto entitas yang bergabung. Selanjutnya yaitu standar akuntansi kombinasi bisnis. Yang A, perkembangan PSAK 22 kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis sebelumnya diatur dalam PSAK 22 penggabungan usaha. Yang pertama yaitu metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan. Yang B yaitu didasarkan pada konsep parents theory. Yang ketiga yaitu goodwill dari penggabungan usaha diamortisasi dan dikenal istilah goodwill negatif. Yang selanjutnya yaitu adalah biaya akuisisi dikapitalisasi sebagai komponen harga perolehan. Selanjutnya yaitu PSAK 22 kombinasi bisnis saat ini merupakan adopsi IFRS 3. Yang pertama yaitu menggunakan konsep nilai wajar pada tanggal perolehan atas investasi sebelumnya. Yang kedua yaitu metode akuisisi atau pembelian. Yang ketiga yaitu didasarkan pada konsep entity theory. Yang keempat yaitu goodwill dari penggabungan usaha dianggap sebagai impairment atau penurunan nilai. Kombinasi bisnis dan pengendalian. Definisi, proses pengombinasi bisnis adalah proses di mana terjadinya pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada, sehingga transaksi ini dikenal dengan business combination. Menurut PSAK 22 kombinasi bisnis didefinisikan sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atau atas entitas lain. Selanjutnya yaitu pengendalian. Definisi pengendalian dijelaskan secara spesifik dalam PSAK 65, Laporan Keuangan Konsolidasian.
Menurut PSAK 65, investor mengendalikan invest atau entitas ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan invest. Selanjutnya yaitu bisnis. Adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota atau peserta lainnya. Selanjutnya, akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengakuan. Pihak mengakuisisi harus mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali, bagian yang tidak diakuisisi dari pihak yang diakuisisi. Yang kedua, pengukuran. Pihak mengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi yang mengacu pada PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi biasanya mencangkup biaya makeral, anfis, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya, biaya administrasi dan umum, biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Yang ketiga, imbalan dialihkan. Dalam kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan atau tunai kas kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas dan non-kas, efek utang atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Imbalan dalam kombinasi bisnis diukur dengan menggunakan nilai wajar yang dihitung atas penjumlahan dari seluruh aset yang dialihkan dan liabilitas yang diambil alih. Yang terakhir, goodwill. Salah satu jenis aset tidak berwujud yang masih diperdebatkan oleh ahli-ahli akuntansi adalah goodwill, karena keberadaannya sangat penting dalam suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan melakukan penggabungan usaha, maka akan timbul selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Maka selisih itulah yang diakui sebagai goodwill. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.